Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Kinkin Yuliati S. Putri, MSI CICS, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Relation dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Managing Media Relation atau mengelola hubungan media. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Alika Ainaya, yang kedua, Godeberta Tessa, yang ketiga, Jihan Rahmawati, yang keempat, Wanda Aisyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 7 pokok pembahasan. Untuk yang pertama, ada the role of press officer. Yang kedua, writing reports and proposal. Yang ketiga, writing press release. Yang keempat, writing features article. Yang kelima ada event management. Yang keenam ada broadcasting, public relation, and funded television programs. Yang terakhir ada photographs, caption, and printing. Petugas pers. Apa sih petugas pers? Jadi, petugas pers bisa saja mantan jurnalis atau bukan. Tapi ia harus mampu menulis siaran pers dalam bentuk yang menyerupai laporan surat kabar. Jadi, nama petugas pers sendiri mungkin terlihat agak kuno, karena petugas pers ini sendiri sekarang harus berurusan dengan radio, TV, dan media elektronik, serta beberapa pers. Jadi, beberapa organisasi seperti pemerintah daerah telah menggunakan sebutan media officer atau manajer hubungan media. Namun, secara umum, sebutan media officer atau media relation officer tidak pernah sepopuler petugas pers itu sendiri. Jadi, secara keseluruhan dalam industri ini masih menggunakan kata petugas pers. Jawab petugas pers. Petugas pers sendiri mempunyai dua tanggung jawab utama. Yang pertama, memulai liputan media. Jadi, untuk memulai peliputan media, petugas pers harus terlebih dahulu memiliki cerita yang bagus atau yang layak diberitakan. Dan kemudian mengetahui di mana kemungkinan besar cerita tersebut akan dipublikasikan. Dan di sisi lain, petugas pers harus mempelajari dan mengetahui media atau agensi media yang paling sesuai dengan organisasi sehingga peluang untuk diliput oleh media dapat ditemukan. Yang kedua, informasi sesuai permintaan. Jadi memastikan bahwa ia memiliki perpustakaan yang baik tentang informasi dan foto-foto terkini sehingga dapat memberikan tanggapan yang akurat. Karena melayani media sendiri adalah tujuan utama dari pekerjaan ini. Menjadi petugas pers memiliki beberapa keuntungan. Pertama, petugas pers seringkali memiliki akses ke informasi yang menarik dan bernilai bagi pembaca yang tidak diketahui atau tidak dapat diperoleh oleh wartawan. Yang kedua, petugas pers memiliki waktu untuk memeriksa fakta-fakta sebelum memberikannya kepada media. Hasilnya adalah informasi yang diberikan dapat dipercaya. Hal ini penting karena petugas media bekerja dengan sangat cepat dan dengan sedikit waktu untuk memeriksa informasi. Jadi kesalahan sering muncul di kolom editorial. Yang ketiga, jika petugas pers adalah anggota HKI, ia memiliki kewajiban untuk bersikap jujur di bawah kode etik profesi. Jadi hal ini mengharuskan agar informasi yang salah atau menyesatkan tidak disebarluaskan. Yang keempat, petugas pers seringkali berada dalam posisi untuk membantu para jurnalis mewawancarai orang-orang penting dalam organisasi. Selanjutnya, beberapa kekurangan petugas pers. Yang pertama, petugas pers mungkin menjadi korban dari tuntutan organisasi untuk menerbitkan berita yang kurang bernilai berita atau kurang baik dalam kualitas dan penyajiannya. Di beberapa organisasi, sejumlah orang mungkin harus menyetujui sebuah berita sebelum diterbitkan, yang seringkali menghasilkan versi yang tidak layak terbit dan mungkin juga meleset dari tenggat waktu. Jadi, para editor akan menyalahkan petugas pers untuk berita-berita yang buruk yang mencantumkan namanya. Yang kedua, petugas pers mungkin tidak memiliki status untuk menegaskan otoritas profesinya. Yang ketiga, media mungkin tidak mempercayai petugas pers sebagai komunikator yang bias. Yang terakhir, keempat, petugas pers dapat menjadi penyangga antara media dan manajemen, terutama dalam situasi yang krisis. Mengikuti perkembangan. Mengapa petugas pers perlu mengikuti perkembangan? Petugas pers harus memahami perubahan yang terjadi di media
dan menyesuaikan teknik-tekniknya. Meningkatnya penggunaan input langsung dan komputerisasi serta penggunaan fotografi digital yang lebih besar, ditambah waktu tunggu yang lebih pendek antara pengeditan dan percetakan. Semuanya berarti bahwa ia harus waspada terhadap tuntutan baru dari teknologi tinggi. Hari di mana berita-berita koran dikirimkan melalui pos atau bahkan secara manual telah berlaku, kecuali dalam beberapa situasi. Perkembangan ini mungkin berarti bahwa lebih mudah bagi para petugas pers dan juga pihak-pihak lain dalam organisasi untuk mengirimkan siaran pers. Namun tetap saja tidak akan ada tempat bagi siaran pers yang tidak dapat dipublikasikan. Hal ini sebenarnya membuat lebih banyak tuntutan pada petugas pers untuk memastikan profesionalisme naskah mereka. Mengapa laporan dan proposal diperlukan? Jadi, pelaporan atau juga proposal adalah alat yang dipahami dan dihargai oleh manajemen karena menunjukkan pemikiran yang logis dan bertanggung jawab. Bahkan di era presentasi multimedia, laporan tertulis digunakan secara ekstensif untuk meringkas aktivitas dan penelitian yang ada, dan untuk mengusulkan tindakan di masa depan. Bisa disimpulkan juga bahwa laporan dan proposal adalah alat untuk menunjukkan pemikiran rasional yang mempunyai fungsi untuk mempromosikan rencana yang sedang dipertimbangkan. Oleh karena itu, ada 3 aspek yang sangat penting dalam persiapan dokumen-dokumen ini. Yang pertama, penelitian yang memadai. Yang kedua, tulisan yang ringkas namun persuasif. Yang terakhir, ketiga, tata letak informasi yang metodis. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan internal. Yang pertama, halaman. Pastikan bahwa ini singkat, tepat, dan langsung pada intinya, sehingga dapat menggambarkan isi laporan. Yang kedua, daftar isi. Ini adalah daftar bab atau bagian dalam urutan yang sama seperti yang ada di laporan. Memberikan judul bab atau bagian yang ada nomor halamannya. Selanjutnya, ringkasan eksekutif. Ringkasan dari isi laporan yang memungkinkan pembaca untuk memahami dengan jelas poin-poin utama atau termasuk kesimpulan dan rekomendasi tanpa harus membaca secara keseluruhan dokumen. Selanjutnya ada metodologi singkat. Jika ada penelitian, pernyataan metode yang digunakan harus dilampirkan. Jika ada kuesioner yang telah digunakan, harus juga dilampirkan. Selanjutnya ada kesimpulan bagian utama. Hal ini merupakan elemen utama dari laporan ini, termasuk penelitian sekunder atau berbasis kepustakaan dan primer, misalnya survei. Selanjutnya ada rekomendasi. Hal ini didasarkan pada penelitian sekunder dan primer yang memasukkan kesimpulan singkat, menyatukan temuan-temuan Anda, dan melakukan peringkasan dari poin-poin utama. Contoh penulisan proposal konsultasi harus memuat beberapa hal berikut. Yang pertama ada halaman judul. Jadi, halaman judul berisi menyatakan untuk siapa dan oleh siapa dokumen tersebut disiapkan. Yang kedua ada daftar isi, memuat judul, bab atau bagian, dan nomor halaman. Yang ketiga ada ringkasan eksekutif yang termasuk temuan atau proposal. Yang keempat ada ringkasan singkat seperti yang diinstruksikan oleh klien. Selanjutnya ada pernyataan yang menjelaskan pengalaman konsultan yang relevan dengan klien lain. Selanjutnya ada pengalaman personil yang berisi detail atau latar belakang individu yang bekerja pada proyek tersebut. Selanjutnya ada rekomendasi situasi seperti yang diteliti oleh konsultan. Selanjutnya ada anggaran, garis besar rencana tindakan konsultan. Selanjutnya ada daftar bulanan, yaitu perincian biaya dan metode atau waktu pembayaran. Selanjutnya ada lampiran, yang terakhir daftar klien masa lalu dan sekarang. Definisi dari sebuah berita adalah suatu informasi yang belum pernah dibaca oleh pembaca lainnya. Sebuah berita akan bergantung kepada bias atau kesalahan dari editor, jurnalis, ataupun publikasi tertentu, yang dimana bias tersebut dapat berupa bias terhadap berita nasional, bias terhadap status sosial ekonomi, bias terhadap liputan, ataupun bias terhadap dunia politik. Nilai keberhasilan sebuah berita tergantung kepada informasi orisinil yang menarik dan bernilai untuk pembacanya.
Selanjutnya, menurut Han dan Granik pada tahun 1994, dalam menulis sebuah pers yang baik adalah berbentuk jelas, ringkas, benar, dan lengkap. Tulisan yang jelas menyajikan ide-ide secara logis dan menjelaskan istilah-istilah yang mungkin terdengar asing. Tulisan yang ringkas dapat dianggap sebagai jalan pendek menuju pemahaman. Penulisan yang benar akan mengikuti beberapa aturan dalam ejaan tata bahasa dan sintaksis serta akurat. Dan penulisan yang lengkap agar tidak membuat pembaca puas dan yakin terkait pokok atau inti yang akan dibahasnya. Kredibilitas berita, salah satu kualitas yang membedakan materi berita yang akan dipublikasikan dalam pandangan editor adalah tingkat kredibilitasnya. Nilai kredibilitas suatu berita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dibuat, namun dapat dihancurkan dengan cepat pula. Menurut Jeffkins, tahun 1954 mengatakan bahwa agar suatu siaran pers diterima oleh orang lain, maka haruslah seperti sepotong kayu polos yang dapat dipotong oleh orang lain pula, seperti membentuk, memoles, mengecat, ataupun sebagainya. Artinya apa? Dengan adanya fakta tanpa komentar ataupun bias akan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan berita yang hanya bersifat opini dan penuh dengan pujian. Perlu diingat bahwa tujuan untuk mempublikasikan berita adalah sebagaimana jurnalis akan menulis hal yang sama dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Untuk selanjutnya adalah mengenai bahasa dan kosakata dalam berita. Menurut Han dan Granik tahun 1994, fakta yang mungkin terjadi adalah bahwa orang tidak dapat dibujuk untuk menerima sebuah ide kecuali karena mereka memahaminya, dan tulisan yang jelas ialah kunci untuk memahami. Dalam penulisan berita, mungkin terdapat penulisan kalimat panjang yang tidak dapat dihindari, namun penulisan tersebut dapat dijelaskan secara sederhana dan sejelas mungkin. Penulisan kata-kata yang pendek akan lebih banyak ruang kosong yang tersedia, karena kata-kata pendek tidak akan terpecah dalam ruangan yang sempit. Dari teori Han dan Granik ini mengatakan, dilema yang akan dihadapi oleh penulis berita adalah ketika mereka duduk di belakang papan ketik mengenai kesederhanaan dan kelengkapan. Arti kesederhanaan memang sangat penting, namun memiliki kelengkapan dari ribuan berita yang layak juga menjadi hal yang tak kalah penting pula untuk sebagai kompetisi dengan penulis berita lainnya. Menulis rilis. Para jurnalis cenderung akan mengikuti aturan dalam penulisan berita, yaitu aturan memfokuskan 5W, yaitu who, what, when, where, and why. Sebuah subjek dalam hal ini akan menggantikan kata siapa karena mungkin dapat berupa sesuatu hal yang telah dilakukan oleh suatu organisasi ataupun produk dan jasa yang akan dicapai. Pentingnya paragraf pembuka. Keberadaan subjek dan paragraf pembuka merupakan dua fitur yang dapat membuat ataupun menghancurkan sebuah berita. Pokok bahasan yang termuat harus menarik perhatian pembaca, karena rilis pers akan selalu ditulis seolah-olah ditunjukkan kepada para pembaca surat kabar dan jurnal. Cara termudah untuk mempelajari cara menulis siaran pers adalah dengan membaca berita-berita di koran dan jurnal yang tersedia. Terdapat ciri khas dari sebuah laporan pers yang baik dalam setiap berita surat kabar seperti sebuah subjek dinyatakan dalam beberapa kata pertama dan gambaran garis besar cerita akan termuat dalam paragraf pembuka. Secara teori, seorang pembaca paragraf pembuka dari laporan berita akan menemukan intisari yang tersirat dalam berita tersebut, namun sangat jarang untuk menemukan subjek dari sebuah berita dalam 3 paragraf pertama dari sebuah berita. Gaya penulisan dalam berita. Secara umum, istilah kesederhanaan ialah kalimat dan paragraf yang lebih pendek. Penggunaan huruf besar harus dihindari, begitu juga dengan kata atau frasa yang rumit. Penulisan berita harus disesuaikan dengan gaya target publikasi serta menghindari pendekatan dengan satu ukuran. Selanjutnya adalah model berita 7 poin SOLAADS. Diskusi berita secara logis mengarah pada adopsi daftar pariksa 7 poin yang telah dikembangkan oleh Jeffkins pada tahun 1954 sebagai A. Daftar periksa ketika meneliti materi berita, B. Plot untuk rilis, dan C. Sarana untuk memeriksa bahwa tidak ada hal penting yang harus dihilangkan. Model 7.SOLAADS berupa subject, organization, location, advantage, application, detail, serta search.
Untuk subjek mengenai tentang apa ceritanya, untuk organization mengenai apa nama organisasi ataupun perusahaan tersebut, untuk location mengenai di mana lokasi tempat organisasi tersebut terjadi, untuk advantage berupa keuntungan dari manfaat ataupun produk jasa tersebut, untuk application berupa bagaimana atau oleh siapakah produk atau layanan tersebut akan dinikmati. Untuk detail, apa saja spesifikasi seperti warna ataupun harga ataupun ukuran dari suatu produk serta sumber dari manakah asalnya. Untuk selanjutnya ada berbagai jenis perilisan pers. Yang pertama adalah siaran pers yang dapat dipublikasikan, yaitu mengandung unsur 5W tadi seperti who, what, when, where, and why. Yang kedua, cerita latar belakang. Cerita yang dimaksudkan untuk tidak dipublikasikan secara langsung, namun akan diterbitkan sebagai informasi latar belakang sehingga para jurnalis akan mendapatkan informasi yang terdapat fakta-fakta yang ada untuk menulis subjek tersebut. Yang ketiga, cerita teknis dengan ringkasan. Umumnya, sebuah rilis harus dibatasi pada satu lembar kertas, namun ada beberapa subjek yang memerlukan penjelasan yang lebih panjang dan membutuhkan teknis. Yang keempat, ringkasan laporan pidato ataupun dokumen. Tujuan penulisan ini adalah untuk menonjolkan fitur-fitur penting dari sesuatu yang panjang untuk dikirimkan kepada media. Rilis yang menyertainya itu dapat menarik cerita yang layak diberitakan serta relevan. Yang kelima, keterangan gambar yang akan diperluas. Jika gambar merupakan berita yang sebenarnya, maka penjelasan yang lebih panjang dari biasanya dapat menggantikan dari sebuah rilis berita. Dan keenam, ada pengumuman singkat. Terdapat pemikiran yang keliru bahwa penyerahan adalah sebuah kesempatan untuk memberitahu editor sebanyak-banyaknya. Dalam kasus sebelumnya, jika pengirim telah mempelajari media, maka seharusnya ia tidak lebih dari satu kalimat atau mungkin satu paragraf. Keringkasan ini akan membuat mereka dapat diterbitkan dan tidak dapat diubah. Berikutnya ada contoh dari siaran pers yang dapat dilihat pada slide berikut. Pada gambar sebelah kiri, gambar 14.1 memberikan contoh siaran pers yang telah dikeluarkan oleh Middlesex University Press Office. Dan yang gambar di sebelah kanan, gambar 14.2 memberikan contoh setelah penerbitan siaran pers tersebut yang dilaporkan oleh Camden Chronicle. Selanjutnya terdapat mailing list ataupun MaiList, merupakan layanan untuk mengirim email ke banyak orang dalam sebuah kelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Seorang public relation pro yang berpengalaman pasti akan memahami secara menyeluruh tentang media yang relevan dengan cerita dan memanfaatkan pengetahuannya untuk membuat milis yang ditargetkan. Salah satu kesalahan terbesar dalam pengiriman surat adalah terlalu banyak rilis yang dikirim ke banyak publikasi yang tidak ditargetkan. Standar milis yang baik adalah di mana judul-judul baru terus bertambah dan yang sudah tidak berfungsi akan dihapus. Ketika menulis daftar milis, harus diberikan beberapa batasan terhadap judul-judul banyak pada publikasi. Yang pertama, kemungkinan untuk mencetak cerita terkait. Jika mempelajari publikasi, maka akan menemukan beberapa surat kabar ataupun majalah secara teratur, tidak teratur, ataupun tidak pernah memuat cerita yang tidak pernah memiliki hubungan masyarakatnya. Dan kedua, memiliki waktu untuk mencatat berita. Tidak akan berguna jika mengirim rilis ke publikasi yang pernah dicetak. Pengiriman surat harus diatur waktunya dengan benar, kapan penerbitannya, dan berapa lama sebelum berita masuk untuk mendapatkan kesempatan membuat edisi tersebut. Kedua faktor tersebut sangat penting karena berkaitan dengan pemahaman tentang persyaratan editorial dan penerbitan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika masuk akal untuk menghilangkan judul-judul yang tidak berguna untuk diterbitkan. Mungkin terdapat beberapa cerita yang tak lekang oleh waktu, namun hanya sedikit publikasi yang akan melanjutkan penulisan ceritanya. Kantor berita, Press Association ataupun PA yang menjadi pemasok pers Inggris dengan berita-berita lokalnya dan juga surat kabar yang berlangganan. Rilis berita yang dikirimkan kepada PA tidak boleh melebihi dari 100 kata. Selain itu, terdapat juga kantor berita yang mengkhususkan diri dalam pelaporan berita dan penyediaan fitur untuk pers.
kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana sih cara menulis artikel feature itu. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu untuk mengetahui pengertian dari artikel itu sendiri. Mungkin banyak orang yang sudah mengetahui artikel itu seperti apa, namun saya akan sedikit mengulasnya ulang. Pengertian artikel menurut KBBI yaitu karya tulis lengkap, misalnya laporan, berita, atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Nah, di sebelah kanan ini merupakan contoh dari artikel. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui pengertian dari artikel, maka selanjutnya saya akan membahas mengenai topik utama kita pada sub pembahasan kali ini, yaitu mengenai pengertian dari artikel feature. Jadi, artikel feature adalah jenis artikel yang lebih panjang dan lebih mendalam daripada berita biasa, yang umumnya itu berisikan cerita atau latar belakang yang lebih mendetail mengenai suatu topik atau peristiwa. Dan biasanya itu artikel future juga mengandung unsur narasi ataupun opini gitu. Dan artikel future ini juga punya tujuan ya, yaitu untuk menginformasikan suatu hal secara lebih rinci alias lengkap gitu ya. Dan juga tentunya menarik bagi pembaca, serta dapat membantu membangun citra positif bagi organisasi ataupun individu yang menjadi subjek artikel tersebut. Dan biasanya artikel ini juga ditulisnya dalam berbagai format, seperti profil tokoh, laporan investigasi, ataupun ulasan produk. Nah, gambar di sebelah kanan saya ini merupakan salah satu contoh artikel yang mengandung human interest gitu ya. Dan bahasa yang digunakan juga cenderung tidak terlalu formal. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai artikel feature eksklusif yang ditandatangani. Jadi artikel feature eksklusif ini adalah tulisan yang spesial gitu ya. Nah, tulisan ini khusus dibuat untuk satu media saja. Jadi tulisan ini tidak boleh disalin atau diterbitkan di tempat lain gitu, tanpa mengantongi izin. Nah, meskipun bisa saja diubah gitu ya menjadi artikel baru untuk media lain, setiap versi yang diubah ini tetap akan dianggap sebagai eksklusif gitu. Karena ketika artikel yang sama diberikan kepada beberapa media, itu sudah berbeda ya, karena nantinya akan disebut sebagai artikel sindikasi. Nah, kemudian terkadang tidak sedikit juga orang yang keliru gitu untuk membedakan antara artikel feature dengan rilis berita. Jadi di sini letak bedanya yaitu kalau misalnya rilis berita bisa dicetak di mana saja dan bisa diubah atau dipotong. Nah, sedangkan artikel feature ini akan ditulis khusus gitu ya untuk edisi tertentu di satu media. Jadi biasanya tidak terlalu banyak suntingan seperti itu. Nah, ternyata artikel juga memiliki nilai jangka panjang loh, yang terdiri dalam beberapa cara gitu ya. Yaitu bisa diarsipkan dalam majalah atau perpustakaan, menjadi bagian dari literatur tentang topik tersebut, dan digunakan lagi di masa depan sebagai contoh surat gitu, foto surat, lampiran korespondensi, ataupun materi pameran. Jadi di sini artikel bisa tetap relevan gitu ya, meski dalam jangka waktu yang lama, yang akan membantu mendapatkan kembali juga gitu biaya produksi awal secara lebih mudah gitu. Menulis artikel fitur lebih mahal daripada membuat rilis berita ya ternyata, karena membutuhkan waktu gitu untuk mendapatkan izin menulis, meneliti materi, menulis artikel, dan memeriksa dengan sumber yang memberikan informasi. Nah, ini bisa saja gitu untuk memakan waktu beberapa hari kerja, jadi cukup panjang gitu ya prosesnya. Nah, oleh karena itu dalam perencanaan anggaran, manajer PR ya, manajer PR harus memperhitungkan waktu dengan sangat hati-hati. Jika memang mereka ingin menyertakan artikel fitur ini dalam program tahunan mereka. Jadi sebelum menentukan beberapa banyak artikel yang akan diproduksi dan juga jenis permintaan artikel apa yang akan diantisipasi gitu, manajer PR ini harus mempertimbangkan berapa banyak waktu yang akan dibutuhkan untuk membuat setiap artikel dan bagaimana artikel tersebut akan berkontribusi nantinya pada tujuan jangka panjang organisasi.
Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pertimbangan pemasaran. Jadi, pertimbangan pemasaran ini merupakan hal yang penting gitu ya dalam menulis artikel yang harus dipertimbangkan. Karena saat seorang penulis mengusulkan artikel untuk pertama kali, editor ini harus membuat keputusan yang penting gitu. Karena jika penulis memiliki pengalaman sebelumnya menulis artikel untuk majalah ataupun surat kabar, reputasi penulis ini akan sangat berpengaruh besar. Tapi sebaliknya juga begitu ya. Jadi jika ini adalah permintaan pertama kali, jadi faktor lain seperti ide, tema, ataupun subjek akan menjadi lebih dominan. Dalam memilih jenis artikel yang ingin ditulis, ide yang kuat juga menjadi kunci utama. Ide ini biasanya berupa cerita yang menarik gitu ya, tentang bagaimana sih seseorang menggunakan pinjaman bank misalnya untuk menghasilkan uang ataupun tentang penemuan baru yang dapat mengatasi masalah. Jadi bisa juga misalnya mengambil contoh tentang ikan buntal yang sebenarnya itu beracun, tapi jika di proses pengolahannya ini benar, maka itu tidak akan beracun seperti itu. Nah, jadi kunci utamanya di sini adalah ide. Dan ide yang menarik ini akan meyakinkan editor untuk menerbitkan artikel tersebut, seperti itu. Selain itu, penting juga nih untuk memiliki akses ke informasi yang relevan. Jadi, berarti untuk mendapatkan izin dari orang-orang yang terlibat dalam topik artikel, misalnya ya, seperti pemilik, kontraktor, ataupun pelanggan gitu. Jadi, beberapa organisasi atau individu ini mungkin harus minta izin terlebih dahulu untuk diminta perizinannya terlebih dahulu gitu. Jadi nggak semua orang akan setuju dengan artikel yang akan ditulis. Jadi penting nih untuk mendekati orang-orang yang memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan persetujuan. Dan untuk membantu dalam mendapatkan informasi ataupun izin yang diperlukan, itu sebaiknya kita melakukan yang namanya pendekatan awal gitu ya, melalui Public Relation Officer atau PRO dari berbagai organisasi terkait gitu. Karena PRO ini bisa memberikan bantuan yang berharga dalam proses penulisan artikel. Jadi dengan memperhatikan hal-hal ini, penulis dan editor dapat bekerja sama gitu untuk menciptakan artikel yang menarik dan bermanfaat bagi pembaca. Bukan hanya di pasar, namun ternyata dalam menulis artikel juga ada yang namanya proses bernegosiasi ya. Kemudian bagaimana sih proses bernegosiasi dengan editor? Jadi pertimbangan dalam bernegosiasi dengan editor media ini menjadi langkah penting ya dalam proses penulisan artikel. Jadi setelah ide untuk artikel dan izin untuk menulis sudah didapatkan, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah berbicara dengan editor dari media yang akan menerbitkannya gitu. Lalu kenapa sih harus berbicara dengan editor? Karena ini penting sekali ya, penulis harus memahami gitu bahwa artikel tidak boleh ditulis secara sembarangan dan dikirim ke editor tanpa arahan. Hal ini karena tidak ada jaminan bahwa artikel akan diterbitkan. Tidak diketahui juga nih apa yang diinginkan oleh editor gitu ya, atau berapa banyak kata yang diinginkannya gitu. Artikel ini harus disusun sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh editor, termasuk dari gaya penulisan gitu ya, kayak ringan ataupun serius gitu. Apakah artikel ini juga harus menarik perhatian pembaca atau tidak gitu ya, dan seberapa teknis atau non-teknis artikel tersebut, dan sebagainya. Jadi meskipun topiknya serius, artikel juga dapat nih dihidupkan dengan cerita-cerita yang menarik. Namun hal ini tidak dianjurkan ya, jika memang topiknya sangat serius, seperti layaknya bencana nasional. Nah, selain itu ada juga nih pertanyaan tentang siapa sih yang harusnya menulis artikel tersebut gitu. Jadi beberapa opsi ini ada disediakan gitu ya. Jadi ada termasuk editor atau staf penulis dari media yang bersangkutan, kontributor eksternal seperti penulis profesional atau PRO, ataupun konsultan yang baik secara itu internal maupun eksternal. Nah, pemilihan penulis ini juga sangat mempengaruhi kredibilitas ya dan otoritas artikel seperti itu. Karena artikel ini jika memang ditulis oleh editor atau staf penulis media, itu mungkin memiliki
otoritas yang independen gitu, tetapi bisa kehilangan kontrol atau konten dan gaya penulisan. Nah, sementara artikel yang ditulis oleh kontributor eksternal ini mungkin punya gaya penulisan yang lebih konsisten gitu ya. Namun dapat juga nih untuk kehilangan perspektif yang internal. PRO atau konsultan juga mungkin punya pemahaman yang baik tentang pesan yang ingin disampaikan. Namun juga dapat menghadirkan yang namanya risiko bias informasi. Jadi kesimpulannya yaitu proses bernegosiasi dengan editor ini dan pemilihan penulis gitu ya untuk artikel membutuhkan perhatian yang lebih serius gitu. Jadi jika dilakukan dengan baik, pastinya artikel ini dapat menjadi alat yang sangat berharga gitu ya dalam mendapatkan liputan media yang signifikan. Namun hal ini juga membutuhkan waktu yang harus dilakukan dengan profesionalisme. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih cara mengusulkan artikel hubungan masyarakat itu? Nah, penting nih untuk memperhatikan beberapa hal agar usulan artikel berhasil diterima oleh editor media. Jadi, pertama-tama ini hubungan yang baik dengan pengambil keputusan itu ya, atau memiliki pemahaman yang jelas gitu tentang persyaratan yang dibutuhkan, ini akan meningkatkan kemungkinan proposal akan diterima. Dan selain itu juga ide yang diajukan ini harus menarik pembaca gitu. Jadi memiliki ide yang berbeda, ide yang unik gitu ya, dan relevan untuk pembaca target. Jadi kita harus mencari target pembicara yang sekiranya banyak gitu, sehingga kita akan bisa mengais lebih banyak lagi pembaca gitu. Dan selanjutnya, pastikan izin telah diperoleh sebelum meliputi subjek dan melakukan penelitian yang diperlukan. Nah, proposal ini harus menyertakan spesifik artikel gitu ya. Jadi meliputi jumlah kata yang diperlukan, jenis perlakuan yang diinginkan. Misalnya seperti tadi contoh di depan, itu artikel human interest gitu ya. Nah, ataupun teknis seperti itu. Kemudian kebutuhan ilustrasi, serta tanggal penerbitan dan tenggat waktu pengiriman artikel. Nah, nanti jika proses proposal ini diterima gitu ya, penulis juga harus ditugaskan untuk memastikan artikel diserahkan tepat waktu sesuai kesepakatan. Nah, artikel ini tidak boleh dikenakan biaya tambahan dan prinsip etika menuntut agar penulis ini tidak dibayar dua kali, baik oleh klien ataupun pemberi kerja maupun oleh penerbit gitu ya. Dan selain itu, penting juga nih untuk menjanjikan kepada editor kalau misalnya referensi komersial ini akan dijaga gitu ya seminimal mungkin karena tidak seperti iklan nantinya untuk hasil akhir jika memang minim dari referensi komersial yang disertakan seperti itu. Jadi editor ini mungkin akan mengambil tindakan pencegahan gitu ya dengan menyetujui untuk menerbitkan artikel dengan syarat tunduk pada penglihatan naskah. Dan yang terakhir ini, penulis juga harus bertanggung jawab untuk menyediakan artikel yang memang faktual gitu dan layak untuk dipublikasikan. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan ya isinya seperti untuk menghindari hoax gitu. Nah, artikel ini harus berisi informasi yang dapat dipercaya dan bermanfaat juga nih bagi pembaca. Jadi bukan sekedar bentuk iklan ataupun bentuk yang mengais audiens banyak gitu. Jadi dengan memperhatikan hal-hal ini, peluang artikel diterima dan dipublikasikan akan meningkat pastinya secara signifikan seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cara menulis artikel feature dengan baik. Nah, artikel feature ini kan merupakan tulisan yang mendalam gitu ya mengenai suatu topik tertentu. Nah, tapi menulis artikel juga harus memerlukan pemilihan informasi yang tepat gitu dan penelitian yang cukup cermat gitu ya. Dan untuk membantu dalam proses penulisan ini, ternyata Jeff Skins sudah mengembangkan daftar periksa sebanyak 7 poin gitu ya, pada tahun 1994. Nah, daftar periksa ini mencakup berbagai aspek ya yang harus ada gitu dalam artikel, seperti paragraf pembuka, deskripsi masalah, ataupun situasi sebelumnya, pencarian solusi atau perbaikan, penjelasan tentang solusi ataupun perbaikan yang ditemukan dan hasil yang dicapai, kemudian paragraf penutup dan pentingnya untuk memeriksa atau
mengulas ulang lagi draft artikel dengan sumber informasi yang memang terpercaya gitu. Nah, artikel feature ini juga bisa dimanfaatkan loh untuk membuat studi kasus yang memang akan membandingkan situasi ataupun pengalaman saat ini dengan masa lampau gitu. Nah, hal ini juga bisa nih memberikan dimensi yang dramatis gitu ya pada artikel dan akan meningkatkan kualitasnya gitu. Nah, untuk bagian atas dan bawah artikel ini bisa dirangkai ketika materi di artikel materi inti ini sudah disusun gitu. Jadi dengan ide yang mungkin muncul dari materi tersebut. Nah, jika setelah artikel memang sudah selesai gitu, penting juga nih untuk memeriksanya ke pihak semua yang terlibat gitu, ke semua pihak yang terlibat dalam memberikan informasi terkait gitu, yang ataupun yang memiliki wewenang untuk menyetujui penerbitannya. Nah, ini tuh merupakan langkah yang profesional ya untuk sebagai bentuk asuransi untuk memastikan apakah akurat gitu fakta-fakta yang disajikan. Nah, kemudian tanggal penerbitan dan tenggat waktu juga harus ditetapkan gitu ya dengan jelas agar proses penerbitannya berjalan dengan lancar gitu, tidak menunda-nunda gitu. Nah, penting juga nih untuk melakukan yang namanya pengecekan dengan narasumber yang terkait gitu ya. Jadi untuk memastikan kembali keakuratan informasi gitu yang disampaikan di dalam artikel. Karena kesalahan dalam informasi ini bisa bikin rasa malu gitu dan merusak reputasi juga karena fatal banget. Jadi pemastian keakuratan informasi ini penting banget dalam menulis artikel feature yang berkualitas. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu jenis artikel lainnya. Nah, ketika menulis artikel, ini ada beberapa pendekatan gitu ya, yang bisa dilakukan. Nah, tapi ini tergantung sama topiknya gitu. Jadi misalnya, eh, teman-teman di sini membahas topik yang lebih umum seperti bunga baru untuk taman ataupun resep hidangan Natal gitu. Jadi artikel ini akan cenderung mengikuti aliran informasi yang luas dan umum. Jadi memang menjelaskan itu lebih ke secara umumnya gitu. Tapi ada juga nih gaya lain dalam menulis artikel yang memang mendasarkan tulisan pada wawancara gitu ya. Jadi berdasarkan pertanyaan dan jawaban. Jadi nggak bisa ngarang-ngarang seperti itu. Dan juga dibutuhkan yang namanya pendekatan lagi gitu. Karena pendekatan akan mampu menarik minat editor majalah perdagangan, teknis ataupun profesional tergantung sama konteksnya. Nah, artikel sindikasi ini sebenarnya sudah di-mention sejak awal ya. Untuk artikel itu sebenarnya kalau misalnya artikel feature ya, tidak harus selalu yang eksklusif gitu untuk satu media saja. Tapi mereka juga bisa nih sebenarnya disindikasikan. Artinya artikel tersebut dapat dipublikasikan di lebih dari satu media. Tapi perlu juga nih untuk diingat bahwa artikel harus disesuaikan dengan publikasi yang berbeda-beda karena supaya tidak ada yang namanya duplikasi gitu. Jadi harus dibedakan antara media yang A ke media yang B gitu. Dan proses pengiriman artikel sindikasi ini bisa dilakukan dengan mengirimkan sinopsis ke beberapa media terlebih dahulu. Kemudian jika memang nantinya diterima, artikel lengkap ini bisa dikirim bersama dengan ilustrasi yang memang diinginkan, yang memang diminta gitu ya. Bahkan beberapa perusahaan juga melakukan distribusi artikelnya hingga ke luar negeri gitu ya. Jadi perlu yang namanya penerjemahan tambahan seperti itu. Selanjutnya adalah gaya penulisan. Nah, gaya penulisan dalam artikel feature ini punya perbedaan gitu ya dengan rilis berita seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Karena artikel feature ini bukanlah versi panjang dari rilis berita sebenarnya, tapi lebih cenderung ke menggunakan gaya yang lebih imajinatif gitu dan kosakatanya ini bahkan lebih banyak, lebih kaya gitu. Jadi meskipun tetap harus faktual, penulis juga punya nih kebebasan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik. Jadi tidak terlalu kaku ya, gitu. Dan misalnya ya, seperti dengan menggunakan observasi, kenangan, ataupun kutipan dari wawancara gitu. Gaya penulisan ini juga harus untuk memikat pembaca gitu dengan
judul yang menarik ya, dan mengaitkan informasinya itu dengan nada yang lebih santai. Artikel feature juga dapat mencakup si aspek human interest ini karena akan lebih apa ya, memikat pembaca untuk mengklik judul tersebut gitu. Apalagi misalnya dibarengi dengan ilustrasi gitu ataupun narasi dari orang pertama ya gitu. Meskipun begitu, penulis juga harus berhati-hati ya supaya tidak berlebihan dalam merujuk pada misalnya artikel ini mengenai produk gitu, tapi harus lebih berhati-hati supaya tidak terlalu membahas lebih banyak gitu karena nanti bisa membuat artikel ini terlihat seperti iklan gitu. Nah, kita sudah sampai nih di pembahasan terakhir terkait artikel feature. Jadi di sini adalah kepengarangan. Nah, salah satu keunggulan artikel feature ini adalah bisa membawa nama penulisnya ini untuk bisa lebih dikenal lagi secara luas. Karena hal ini memberikan keaslian dan otoritas pada artikel gitu ya, terutama memang jika penulisnya ini adalah seorang ahli gitu dalam bidangnya atau sudah memiliki nama besar gitu. Namun, perlu juga nih untuk diperhatikan agar tidak menggunakan penulis yang terlalu terkait dengan tujuan komersial gitu, karena nanti akan memberikan makna yang berbeda gitu kepada pembaca. Nah, meskipun demikian, dalam beberapa situasi bisa juga nih untuk menggunakan penulis terkenal yang akan menjadi strategi yang baik gitu ya untuk menambahkan kredibilitas lagi gitu, kredibilitas artikel seperti itu. Akhirnya kita masuk ke pembahasan lain ya teman-teman. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen acara. Dan di sini terdapat 6 jenis fungsi dan acara hubungan masyarakat yang terdiri atas konferensi pers, resepsi pers, kunjungan pers, hari pembukaan, dan makan siang pers. Kemudian yang terakhir adalah kunjungan pers pameran. Baik, saya akan membahasnya satu persatu, dimulai dari konferensi pers. Nah, konferensi pers ini sebenarnya merupakan acara yang diselenggarakan biasanya dalam waktu yang singkat gitu, dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada media serta menjawab pertanyaan. Nah, acara ini relatif sederhana ya, dan juga informal gitu, dan bisa diselenggarakan di ruang rapat, di ruang hotel ataupun di tempat konferensi lainnya. Biasanya juga hanya menyediakan sedikit jamuan saja gitu ya. Seperti misalnya kopi ataupun teh seperti itu. Nah, bisa juga nih konferensi pers ini diadakan oleh pemerintah, partai politik ataupun tokoh berita. Nah, kemarin waktu pemilu itu biasanya waktu kampanye ya, itu ada beberapa konferensi pers gitu. Jadi wartawannya memang sengaja diundang. Nah, selanjutnya konferensi pers ini dijadwalkan ya selama pemilihan umum atau dalam situasi krisis. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan gitu. Jadi konferensi pers ini sebenarnya bisa gitu untuk dijadwalkan. Dan juga kadang informasi yang disampaikan ini bisa nih memang tidak terekam. Jadi untuk memberikan rincian-rincian lagi supaya tidak ada misinformasi. Nah, pembahasan yang kedua yaitu di sini adalah resepsi pers. Nah, resepsi pers ini mengundang banyak media gitu ya dalam sebuah resepsi gitu. Ataupun acara yang memang khusus gitu diselenggarakan untuk para pemburu berita gitu. Jadi memang mereka sengaja untuk diundang. Seperti itu. Dan resepsi pers ini lebih terencana dan ramah ya tentunya daripada konferensi pers gitu. Jadi seperti layaknya resepsi pernikahan gitu, resepsi pers juga ini direncanakan dimulai dari jauh-jauh hari gitu ya. Dan melibatkan banyak detail juga seperti undangan, catering, dan pidato juga. Jadi harus dipersiapkan semuanya karena acara ini juga bisa nih untuk program yang memang terjadwal gitu dengan presentasi dan demonstrasi produk. Kenapa di sini saya sebutkan pidato? Karena memang di sini akan mendemonstrasikan produk misalnya bisa juga ya. Jadi harus
bisa menginfluence orang-orang gitu untuk bisa tertarik seperti itu. Nah, pembahasan yang ketiga di sini adalah kunjungan pers. Nah, kunjungan pers ini akan melibatkan perjalanan jurnalis ke lokasi tertentu gitu. Misalnya di sini Raffi Ahmad sudah mendirikan restoran gitu misalnya. Jadi supaya para khalayak umum ini bisa untuk tertarik gitu datang ke restoran baru dia, maka bisa nih untuk mengundang para pemburu berita gitu. Jadi akan diberitakan, kemudian nantinya ditonton oleh banyak orang. Jadi nanti akan diperuntukkan gitu untuk Raffi Ahmad dan juga untuk para pemburu berita ini gitu. Dan biasanya peserta ini harus membuat perjalanan sendiri dan bisa juga nih acara ini akan memakan waktu yang lebih panjang atau setidaknya memang 1 hari gitu. Kemudian pembahasan yang keempat adalah hari pembukaan, grand opening gitu ya. Nah, jadi hari pembukaan ini merupakan kesempatan bagi media untuk mengunjungi organisasi tertentu yang memang misalnya baru buka ataupun lagi open house gitu. Misalnya agenda dari organisasi tersebut. Nah, selain itu, hari pembukaan ini juga bisa digunakan untuk memperbaiki citra industri, organisasi, ataupun membangun gitu ya. Karena misalnya kalau organisasi ini baru, maka tugas dari mereka yang pertama adalah membangun citra baik gitu di industri supaya orang-orang juga banyak yang tahu gitu dan tertarik. Nah, kunjungan ini juga memberikan wawasan dan latar belakang membangun hubungan dengan wartawan gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya wartawan ini akan disambut dengan baik, maka citra yang dihasilkan juga benar-benar baik seperti itu. Dan ini akan memberikan manfaat di kemudian hari misalnya dari organisasi yang bersangkutan ingin mengundang lagi gitu, maka pastinya wartawan akan dengan senang hati datang ke lokasi tersebut. Pembahasan yang kelima yaitu makan siang. Jadi makan siang ini merupakan acara yang informal gitu ya, karena nantinya wartawan akan bertemu dengan tokoh organisasi tertentu gitu. Dan makan siang ini juga akan memfasilitasi pemahaman antara manajemen dengan media gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya salah paham ataupun misinformasi. Nah, biasanya acara makan siang ini tanpa pidato yang formal gitu ya, ataupun berita langsung gitu. Jadi cenderung memang santai karena kan di sini acaranya adalah makan siang. Berbeda dengan uh, acara-acara yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Selanjutnya yang keenam adalah kunjungan pers pameran. Jadi acara ini merupakan kesempatan gitu bagi jurnalis untuk datang menghadiri stand pameran ataupun resepsi yang diadakan di tempat tersebut gitu. Jadi ini merupakan undangan terbuka kepada jurnalis untuk mengunjungi stand pameran. Dan resepsi pers ini juga bisa dilakukan gitu di stand pameran tersebut ataupun di tempat lain yang memang masih ruang lingkup dari tempat pameran seperti itu. Dan penting gitu untuk memiliki cerita yang menarik agar media itu tertarik gitu dan mendapatkan liputan gitu yang baik. Dan perencanaan acara ini juga harus dilakukan secara hati-hati ya dengan pengawasan yang memang teliti seperti itu. Nah, untuk kriteria kunjungan pers pameran ini jadinya semakin baik ceritanya, maka semakin besar nih ketertarikan pers untuk hadir gitu dan semakin tajam presentasinya, maka semakin besar pula nih kemungkinan liputan yang menguntungkan gitu. Maksudnya di sini tajam presentasinya adalah yang memang benar-benar menarik perhatian seperti itu, bukan tajam presentasi dalam arti yang negatif. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor perencanaan acara. Jadi di sini ada beberapa faktor gitu ya yang harus dipertimbangkan ketika merencanakan sebuah acara. Nah,
Jadi di sini ada pertimbangan acara nih. Maksudnya adalah manajemen yang baik ini diperlukan pada setiap tahap perencanaan gitu, karena memang agar acara ini berjalan dengan baik tanpa suatu kekurangan gitu. Selain dari perencanaan, juga manajemen yang baik harus ada di saat penganggaran dan pelaksanaan acara ya tentunya. Dan setiap acara dilaksanakan ataupun sebelum ya, di saat sebelum acara dilaksanakan itu kan biasanya ada yang namanya gladi gitu. Nah, gladi ini diperlukan gitu sebagai evaluasi sebelum acara dimulai, dan nanti setelah acara sudah berlangsung gitu, di akhir juga akan dilaksanakan evaluasi juga. Kemudian di sini adalah tujuan. Nah, maksudnya adalah kita juga perlu untuk mempertimbangkan apakah memang acara yang diselenggarakan ini sudah sepadan gitu dengan biaya yang dikeluarkan serta waktu yang memang sudah ditetapkan seperti itu. Karena memang bagi sebagian orang ataupun bagi banyak orang gitu ya, waktu ini adalah waktu hal yang spesial karena bisa saja mereka memang benar-benar menyisihkan waktu untuk kegiatan yang memang mereka pikir itu adalah kegiatan menguntungkan seperti itu. Nah, selain itu, tujuannya juga di sini adalah untuk mengevaluasi apakah kira-kira agenda ini mencapai tujuan PR dan apakah akan layak untuk diulang di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Selanjutnya di sini adalah mengenai tanggal dan waktu. Jadi terkait dua hal ini sangat penting ya karena memang berkaitan erat gitu dengan kelangsungan acara. Sehingga kita perlu untuk memilih tanggal dan waktu yang sesuai dengan keinginan media. Jadi dicocokkan terlebih dahulu agar tidak ada bentrokan gitu. Misalnya kita juga perlu menghindari bentrokan dengan acara besar ataupun pers lainnya. Misalnya di tanggal yang sama ini ada acara pers partai politik A dengan partai politik B, otomatis itu akan mengurangi banyaknya media yang datang karena akan terbagi menjadi dua. Seperti itu. Nah, pembahasan selanjutnya juga masih di faktor-faktor perencanaan acara. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai program. Jadi, program ini mesti direncanakan dengan jadwal waktu yang cermat gitu untuk setiap tahapannya. Jangan sampai ada yang bentrokan seperti yang tadi saya singgung gitu ya. Dan juga perlu nih untuk memperhatikan keteraturan dan kesiapan transportasi. Jangan sampai nantinya kita merencanakan sebuah program yang baik dan berkualitas gitu ya. Namun di tempat yang kurang bisa terjangkau oleh transportasi, itu akan sangat mempengaruhi gitu ya. Untuk nanti pers-pers akan datang, wartawan akan datang gitu. Karena mereka juga perlu untuk mempertimbangkan transportasinya bagaimana seperti itu. Selanjutnya di sini adalah daftar tamu dan undangan. Jadi kita perlu untuk memberikan undangan pribadi gitu ya dengan daftar tamu yang akurat. Jadi jangan sampai ada yang namanya salah alamat atau salah nama bahkan gitu. Pastikan undangan ini mencantumkan tujuan acara juga dan detail lokasi. Jangan sampai banyak pengunjung yang memang bertanya-tanya yang tadinya semangat untuk datang tapi ternyata di sini tujuan acaranya tidak jelas dan detail lokasinya ini kurang akurat gitu. Nah, itu sangat mempengaruhi untuk kedepannya dan berpengaruh untuk acara-acara selanjutnya gitu ya karena memang impressionnya sudah kurang baik seperti itu. Selanjutnya di sini ada latihan. Nah, di sini seperti yang saya singgung tadi terkait gladi gitu ya. Jadi latihan ini perlu dilakukan sebelum acara untuk nantinya memastikan lagi nih kelancaran acara. Kira-kira apa yang masih kurang, apa yang ternyata perlu gitu. Yang sebelumnya misalnya tidak terpikirkan tapi ternyata setelah gladi ini harus diperbaiki atau harus dihadirkan gitu. Dan juga pidato dan presentasi ini harus singkat gitu agar tidak kehilangan fokus karena biasanya orang-orang akan kehilangan fokus setelah 20 menit biasanya untuk acara seperti ini, acara yang berkaitan dengan hubungan masyarakat. Nah, slide ini merupakan slide terakhir yang akan saya jelaskan mengenai faktor-faktor perencanaan acara. Jadi di sini ada bahan pers dan pikiran terakhir. Saya akan menjelaskan satu persatu gitu ya. Nah, untuk bahan pers sendiri ini maksudnya adalah kita harus menyediakan paket pers dengan materi minimal
yang relevan gitu. Jangan sampai materi-materi yang dihadirkan itu tidak relevan dengan apa yang memang sedang dicari oleh para wartawan seperti itu. Jadi mereka nantinya akan kurang minat untuk meliput gitu. Dan hindari untuk memberikan terlalu banyak informasi yang tidak diperlukan. Nah, seperti yang berkaitan, saling berkaitan ya, antara poin 1 dengan poin 2 ini. Jadi, kita perlu nih untuk memberikan informasi yang memang to the point gitu. Jangan sampai bertele-tele, namun ternyata informasi ini tidak relevan dan tidak diperlukan oleh para wartawan gitu. Karena wartawan kan memang harus mencari berita yang memang sedang ramai gitu misalnya. Nah, kemudian ini adalah pikiran terakhir. Nah, maksudnya adalah setiap acara ini pasti akan menghasilkan kesan dan suatu pengalaman gitu ya. Nah, kesan acara ini harus kita buat dengan baik gitu ya. Karena dapat mempengaruhi citra organisasi seperti yang tadi saya singgung gitu. Kalau misalkan ada wartawan yang datang ke suatu acara, ternyata dia tidak disambut dengan baik ataupun acaranya kurang menarik, nah itu akan mempengaruhi citra organisasi itu sendiri gitu. Dan PRO ini akan bertanggung jawab menampilkan organisasi dalam hal yang lebih menguntungkan. Materi berikutnya adalah mengenai Broadcasting PR and Funded Television Programs. Humas penyiaran atau broadcast PR adalah bidang yang kompleks dan tidak hanya terbatas pada distribusi siaran pers, melibatkan pemahaman yang mendalam tentang pembagian waktu udara di radio dan TV, mirip dengan slot di surat kabar atau majalah. Ini memerlukan strategi yang cermat untuk memastikan pesan disampaikan dengan efektif kepada audiens target dalam waktu yang ditentukan. Perkembangan televisi dan radio berita 24 jam telah memperluas cakupan berita, meskipun hiburan masih mendominasi sebagian besar output media sesuai dengan preferensi publik massal. Selanjutnya ada pertimbangan lebih lanjut penyiaran TV dan PR. Program langsung memerlukan persiapan matang, sedangkan program yang sudah direkam sebelumnya mungkin bisa disisipi materi dalam waktu dekat. Lalu juga materi yang direkam untuk program majalah bisa ditunda penayangannya. Penyuntingan wawancara TV bisa mengubah makna pembicaraan. Praktisi PR perlu paham tuntutan teknis produksi TV, pastikan hak cipta bila menyediakan rekaman video. Lalu juga praktisi PR perlu waspada terhadap jebakan produksi TV yang bisa menghibur daripada menginformasikan. Dan yang terakhir, perlu kebijaksanaan dalam menyarankan klien tentang partisipasi di program TV tertentu. Lalu ada perbandingan radio dan televisi. Radio dan televisi ini merupakan dua media yang berbeda dengan karakteristik unik masing-masing. Berikut adalah beberapa perbedaan utama di antara keduanya. Yang pertama, radio. Dalam ketersediaan, radio dapat diakses oleh lebih banyak orang di berbagai tempat dan waktu, seperti di mobil atau saat bekerja. Tidak terbatas pada ruang tertutup seperti televisi. Lalu kemudahan penggunaan. Radio memungkinkan pendengarnya untuk melakukan aktivitas lain seperti mengemudi atau bekerja, berbeda dengan televisi yang membutuhkan perhatian penuh dan kehadiran fisik penonton. Lalu juga ada kesederhanaan produksi. Program radio dapat diproduksi dengan cepat dan lebih sederhana dibanding dengan program televisi yang memerlukan persiapan jauh lebih matang. Di bidang spesifikasi pasar, radio memiliki kemampuan untuk menargetkan pasar yang sangat spesifik berdasarkan usia, budaya, atau selera, meskipun banyak stasiun radio yang berfokus pada musik. Lalu juga pengalaman mendengar, radio menantang pendengarnya untuk membentuk gambaran sendiri tentang apa yang mereka dengar, berbeda dengan televisi yang menyajikan gambar visual. Meskipun radio tidak memiliki realisme, nilai hiburan, visi, warna, dan gerakan seperti televisi, media ini tetap memiliki potensi yang besar sebagai sarana. Lalu berikut ada peran penting public relation dalam penyiaran. Hubungan masyarakat atau public relation atau PR dalam penyiaran adalah kegiatan yang melibatkan kerjasama dan komunikasi antar stasiun penyiaran dengan publiknya. PR dalam penyiaran tidak hanya sekedar mengirimkan siaran pers ke stasiun berita, tapi juga memahami waktu yang tepat untuk mengirimkan cerita agar dapat digunakan oleh media. PR bertugas untuk membangun dan menjaga hubungan yang baik antar stasiun penyiaran dengan pemirsa serta stakeholder lainnya. Dalam konteks program TV yang didanai, PR berperan dalam yang pertama,
mengomunikasikan nilai program, PR membantu menyampaikan nilai-nilai dan tujuan dari program yang didanai kepada publik, sehingga pemirsa dapat memahami manfaat dan pentingnya program tersebut. Lalu juga melalui kegiatan PR, stasiun penyiaran dapat menarik minat pemirsa untuk menonton program yang didanai, yang mungkin memiliki tujuan edukatif, informatif, atau hiburan. PR juga bertanggung jawab untuk mengelola citra stasiun penyiaran dan program yang didanai, memastikan bahwa keduanya dilihat sebagai sumber informasi dan hiburan yang kredibel dan juga berkualitas. Hubungan antara masyarakat dan program TV yang didanai adalah kunci bagi stasiun penyiaran untuk berkomunikasi dengan audiensnya, membangun citra positif dan mempromosikan program. PR dalam penyiaran memerlukan pemahaman tentang media, waktu komunikasi yang tepat, dan peluang untuk meningkatkan visibilitas dan dampak positif dari program. Bab selanjutnya akan membahas mengenai photographs, captions, and printing. Lalu ada foto dan keterangan. Editor sering mengeluh tentang kualitas foto hubungan masyarakat atau PR yang buruk, namun masalahnya jarang terletak pada kualitas foto itu sendiri karena fotografer profesional dapat dipekerjakan untuk menjamin kualitas produk akhir. Kualitas fotografi internal juga telah meningkat secara signifikan dengan pengenalan peralatan fotografi yang lebih sederhana dan ramah pengguna. Keluhan biasanya muncul karena praktisi PR tidak sepenuhnya menghargai aspek-aspek penting berikut. Yang pertama ada cara menciptakan cerita dengan gambar, lalu jenis gambar yang diinginkan editor, cara bekerja dengan fotografer. Nah, tanpa apresiasi ini, praktisi PR tidak akan dapat memanfaatkan fotografi dengan baik dan akan mengecewakan editor. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab manajerial untuk memastikan staf PR mahir dalam menggunakan fotografi dan dalam memberi pengarahan kepada fotografer. Bagian selanjutnya ada menceritakan sebuah cerita secara bergambar. Poin-poin utamanya yang pertama ada gambar harus dipilih tidak hanya berdasarkan estetika, tapi juga kemampuannya untuk menyampaikan pesan atau emosi tertentu yang ingin ditekankan. Lalu juga gambar yang efektif adalah yang dapat memperkuat narasi yang ada, membuat cerita menjadi lebih hidup dan mudah dipahami oleh audiens. Lalu yang ketiga, gambar harus memiliki elemen yang menarik perhatian, membuat audiens ingin mengetahui lebih lanjut tentang cerita atau pesan yang disampaikan. Lalu setiap gambar yang digunakan harus relevan dengan teks atau konten yang menyertainya, memastikan bahwa ada kesinambungan dan koherensi dalam penyampaian pesan. Nah, meskipun gambar mendukung teks, idealnya setiap gambar juga harus mampu berdiri sendiri, memberikan informasi atau konteks tanpa memerlukan penjelasan tambahan. Lalu yang keenam, gambar yang efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman dan retensi pesan yang disampaikan, membuat audiens lebih mudah mengingat dan mengasosiasikan pesan tersebut. Lalu yang ketujuh, dalam konteks PR, penggunaan gambar yang konsisten dan berkualitas dapat membantu memperkuat identitas merek atau kampanye, menciptakan kesan yang positif dan berkesan bagi audiens. Nah, memilih dan menggunakan gambar dalam konteks PR ini enggak hanya tentang estetika, tetapi tentang bagaimana gambar tersebut dapat berkontribusi pada penyampaian dan penguatan pesan. Maka dari itu, pemahaman pendalam tentang cara menceritakan sebuah cerita secara bergambar sangat penting bagi praktisi PR untuk mencapai komunikasi yang efektif dan memenuhi ekspektasi editor. Selanjutnya, ada apa sih yang diinginkan oleh para editor? Editor ini ingin foto yang meningkatkan tampilan halaman dan memuji kemampuan mereka untuk menyenangkan pembaca. Mereka juga membutuhkan foto yang dapat direproduksi dengan baik dalam format digital dan dilengkapi dengan keterangan yang memberikan informasi cukup untuk editor membuat deskripsi sendiri. Penting untuk menyertakan informasi kontak pada keterangan foto, karena foto tersebut mungkin disimpan lama setelah rilis berita yang menyertainya telah dibuang. Lalu juga hak cipta foto dimiliki oleh fotografer, kecuali jika pekerjaan tersebut dihasilkan sebagai bagian dari pekerjaan, di mana hak cipta biasanya milik pemberi kerja. Nah, jika praktisi hubungan masyarakat mengkondisikan fotografi, mereka tidak memiliki hak cipta, kecuali ada penugasan hak cipta tertulis. Hak cipta juga memberikan hak kepada pencipta untuk mengontrol cara penggunaan karya mereka dan hak untuk diidentifikasi sebagai pencipta
serta menolak perubahan atau mutilasi karya mereka. Praktisi hubungan masyarakat harus berhati-hati saat menggunakan foto dari sumber lain dan mungkin perlu membayar biaya reproduksi atau mencetak pengakuan jika hak cipta tidak dimiliki oleh mereka atau belum mendapatkan izin untuk mereproduksinya. Berikutnya ada distribusi dalam fotografi. Revolusi digital. Fotografi digital telah mengubah industri fotografi dengan menurunkan biaya produksi dan distribusi foto secara signifikan. Lalu, efisiensi distribusi. Penting mengirim gambar hanya ke publikasi yang akan mencetaknya untuk menghindari pemborosan. Lalu dampaknya pada editor seringkali menerima terlalu banyak gambar yang tidak relevan, yang tidak dapat atau tidak akan mereka gunakan. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan jumlah gambar yang dikirim, memperburuk situasi ini. Lalu yang keempat ada strategi distribusi efektif, dengan mengirimkan gambar yang mendukung dan meningkatkan cerita yang layak dipublikasikan, meningkatkan kemungkinan gambar tersebut akan dicetak. Hal ini membutuhkan pemilihan dan pengiriman gambar yang ditargetkan dengan baik. Terakhir, kesimpulannya, meskipun fotografi digital telah memudahkan produksi dan distribusi foto, penting untuk memilih dengan cermat kemana gambar dikirim, tetap relevan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas distribusi. Bekerja dengan fotografer. Ketika bekerja dengan fotografer, penting bagi seorang profesional hubungan masyarakat atau PRO untuk memberikan arahan yang jelas dan mendetail. Fotografer memerlukan instruksi yang spesifik untuk menghasilkan gambar yang efektif dalam menyampaikan pesan yang diinginkan. Meskipun fotografer memiliki keahlian dalam pencahayaan dan komposisi, mereka bukan ahli dalam bisnis spesifik klien dan tidak seharusnya dibiarkan bekerja tanpa pengawasan. Praktisi harus memberikan briefing yang mendetail dan idealnya menemani fotografer selama sesi pemotretan untuk memastikan bahwa gambar yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Bekerja dengan printer. Dalam era digital, materi cetak tetap penting bagi praktisi PR untuk keperluan seperti presentasi, brosur, atau rambu-rambu. Mereka bekerja sama dan percetakan untuk hasil yang profesional. Meskipun tidak harus ahli, pemahaman dasar tentang proses cetak membantu meningkatkan efisiensi kerja dan membandingkan kutipan harga sebagai manajer pembeli. Ada 3 aspek penting dalam bekerja dengan percetakan. Yang pertama, memahami berbagai proses cetak untuk memilih yang terbaik sesuai kebutuhan dan menyediakan materi yang sesuai untuk proses tersebut. Lalu mengetahui jadwal produksi untuk memastikan pekerjaan cetak selesai tepat waktu. Dan yang terakhir, memahami proses pembacaan buku dan koreksi. Praktisi PR harus dapat bekerja cerdas dengan percetakan, memahami jadwal produksi, dan melakukan pembacaan bukti secara koreksi dengan tepat. Dalam praktik hubungan masyarakat atau PR, pemahaman tentang proses cetak dan produksi sangatlah penting untuk menghasilkan materi komunikasi yang efektif. Meskipun detail teknis yang mendalam mungkin tidak diperlukan, pemahaman tentang hasil akhir dan bagaimana mencapainya sangatlah penting. Yang pertama ada proses cetak. Di masa lalu, cetak letterpress dan photogravure mendominasi industri. Namun kini teknologi cetak telah berkembang ke web offset litho dan silkscreen yang lebih canggih, memungkinkan reproduksi fotografi dan produksi massal. Lalu faktor utama yang mempengaruhi biaya cetak adalah kualitas akhir yang diinginkan dan jumlah cetakan. Penghematan dapat dicapai dengan negosiasi yang baik. Lalu juga saat mencetak materi khusus seperti folder atau leaflet lipat 3, pertimbangkan ukuran standar untuk menghindari biaya tambahan pembuatan cetak baru. Kerjasama dengan percetakan juga dapat membangun hubungan kerja yang baik. Dan meskipun banyak proses yang telah diotomatisasi, kreativitas tetap menjadi aspek penting yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Yang kedua ada proses produksi cetak. Meskipun teknologi cetak telah maju, masih ada jeda antara persiapan awal dan pengiriman produk jadi. Penting untuk mengikuti jadwal waktu yang disepakati untuk menghindari keterlambatan dan biaya tambahan. Menggunakan perangkat lunak yang kompatibel dan printer dapat membantu mengurangi revisi bukti cetak, tetapi tidak menggantikan proses proofing sepenuhnya.
Yang ketiga, mengoreksi buku cetak. Saat mengoreksi buku cetak, hindari penulisan ulang yang signifikan. Jika perubahan penting, pastikan tidak melebihi panjang kolom atau halaman yang ada. Lalu lakukan koreksi dengan jelas menggunakan perangkat lunak yang kompatibel jika memungkinkan, atau dengan koreksi manual yang rapi di margin menggunakan tanda koreksi yang tepat. Selanjutnya, periksa ejaan nama, angka, tanggal, harga, dan detail lainnya dengan teliti. Mengundang orang lain untuk memeriksa bukti, terutama mereka yang tidak familiar dengan materi, dapat membantu menemukan kesalahan yang mungkin terlewat. Nah, secara keseluruhan, pemahaman yang baik tentang proses cetak dan produksi, serta perhatian terhadap detail dan koreksi bukti sangatlah penting dalam memastikan hasil akhir yang berkualitas tinggi dalam materi cetak hubungan masyarakat. Nah, di sini adalah contoh kasus dari yang berhubungan dengan materi kelompok kami, yaitu di sini adalah preman yang menghalangi dan mengancam jurnalis. Jadi di sini Aliansi Jurnalis Independen atau yang disingkat dengan AJI ini mengecam tindakan preman yang menghalangi dan menendang jurnalis saat mereka sedang mencoba untuk meliput prarekonstruksi kasus yang melibatkan anggota DPRD Medan. Dan insiden ini terjadi di Jalan Abdullah Lubis, Kota Medan. Preman tersebut yang mengaku bernama Rakes dan mengidentifikasi dirinya nih sebagai OKP yang mengancam akan membunuh jurnalis yang merekam gambar di lokasi. Beberapa jurnalis juga mengalami penghalangan, bahkan penendangan hingga kerusakan di handphone. Nah, ini benar-benar sangat dikecam gitu ya, ternyata jurnalis oleh preman yang sebenarnya mereka ini adalah mengidentifikasinya sebagai OKP gitu. Lalu apa sih kaitan pokok bahasan dan kasus yang diangkat tadi? Nah, jadi terkait kasus penghalangan tugas jurnalistik tadi itu hal yang bertentangan gitu ternyata ya dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pers, yaitu yang mengatur tentang kemerdekaan pers. Nah, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, Pers Nasional mempunyai hak memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Nah, dalam bertugas, Pers Nasional ini juga punya peran sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 dalam Undang-Undang Pers dan dilindungi dengan pasal 88 Undang-Undang Pers gitu. Dan Asosiasi Jurnalistik Indonesia Medan atau AJI juga menilai gitu bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers, yang mana pasal itu juga dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan 3 dapat dipidana. Baik, karena semua materi telah dipaparkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.